warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Qalam, langsung menerangkan kepada kita salah satu tanda kebesaran kekuasaan Allah. Allah membuka dengan kalimat Nun, satu huruf yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menjelaskan apa itu Nun, kata Rasulullah, tinta yang dijadikan oleh Allah untuk mencatat apa saja kejadian yang ada di atas alam. Kemudian Rasulullah mengatakan wal qalam, dan qalam kata Rasulullah ada dari mulai dijadikan. Kemudian Allah memerintahkan uktub, kata Allah, silakan kalian mencatat. Pada saat itu penanya tanya, ya Tuhan, apa yang mesti saya catat? Allah mengatakan segala kejadian-kejadian apa saja yang terjadi, kata Allah, sampai pada hari kiamat, supaya kita tahu segala tindakan dan perbuatan kita dan apa saja yang ada di atas alam, tidak ada yang lolos daripada catatan Nun yang dijadikan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jawab tinta, ada yang mengatakan lol, kata Rasulullah, lembaran yang dijadikan oleh Allah dari cahaya. Kemudian Allah mengatakan wal qalam, demi perhatikan, kata Allah, penanya wa mal, dan apa, kata Allah, yang tertulis di dalamnya. Setelah itu baru pada ayat yang kedua Allah memuji Rasulullah, membela kepada Rasulullah. Apa, kata Allah, kamu, kata Allah, dengan nikmat yang diberikan kepada itu Al-Quran, kata Allah, bukan orang yang gila. Biarkan orang-orang kafir mengatakan kamu dia, apa saja tuduhan, kata Allah, jangan dihiraukan. Allah mengatakan bahkan Allah mengatakan wa inna laka la, dan untukmu, kata Allah, akan diberikan para yang tidak pernah putus-putus. Biasa tiap ada orang dapat, tidak mesti ada yang iri, itu jangan kaget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli dhi ni'matin masur, tiap orang yang dapat iman, kata Rasulullah, ada orang walaupun dia risalah masih ada yang iri. Kata orang-orang kafir, kenapa yang jadi nabi itu karena Nabi Muhammad, bukan siapa Utbah bin Rabi'ah al-Walid. Ini hak Allah. Dia Allah yang mengangkat. Siapa orang yang bakal diangkat oleh Allah jadi Rasul, dan siapa yang bakal diangkat jadi, siapa yang bakal diangkat oleh Allah jadi wali, itu hak Allah sendiri, bukan karena pemilihan, bukan. Dan Allah mengatakan wa inna laka la ajran ghairu, dan untukmu, kata Allah, akan diberikan sama sekali, kata Allah, tidak pernah putus. Dan Allah muji dengan kalimat wa innaka la ala khuluq, dan kamu ya Muhammad memang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur.
tidak bersanjungan dan kan bangga. Siapa yang memuji Rasulullah? Allah sendiri. Kemudian baru pada ayat yang kelima Allah mengingatkan kepada Rasulullah, kalau kamu sudah terjemahkan apa saja ucapan orang kafir jangan dihiraukan. Allah mengatakan fasatursil, nanti kata Allah kamu bakal melihat apa saja semua yang janjikan oleh Allah kepada bakal jadi kenyataan. Wa yubsir, kata Allah, dan mereka orang kafir juga melihat kenyataan yang bakal terjadi. Allah mengatakan bi ayyikum, siapa kata Allah orang yang bakal tercela, siapa orang yang gila dan siapa orang ini nanti kelihatan semuanya. Setelah kelihatan surga dan neraka, baru orang-orang kafir tinggal menyesal percuma. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, fasatursil, nanti kata Allah kamu bakal melihat. Makanya setelah selesai perang Badar, orang-orang kafir dimasukkan dalam sumber Badar 70 tokoh kafir bangsa Quraisy. Kemudian hari berikutnya Rasulullah datang ke tempat itu diikuti oleh Umar bin Khattab. Sampai di sumber Badar, kemudian Rasulullah memanggil satu persatu. Rasulullah mengatakan, ya Abu Jahal, wa ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syekh. Semua tokoh-tokoh kafir dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya kepada mereka, ya apa? Kata Rasulullah, apakah sudah mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah kepada saya? Kata Rasulullah, sudah mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah. Ya apa? Kamu sudah dapat akibatnya. Waktu itu Umar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu bicara sama orang mati. Kata Rasulullah, mereka bisa dengar cuma dan jawab. Jangan disandang keruh. Apa saja segala tutur kata kita. Makanya kita masuk kubur kasih salam keruh dan jawab ya. Cuma kok tidak keruh. Dipanggil oleh Rasulullah satu-satu. Abu Jahal, udah siapa saja orang-orang yang melihat apa kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya kepada mereka, apakah sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada apa yang diancamkan ya apa sudah. Dan saya kata Rasulullah sudah mendapatkan semua bukti kebenarannya. Jadi Allah mengatakan biarkan kalau mereka tidak percaya jangan. Kira-kira tidak ada gunanya. Fasatu besiru, Allah mengatakan nanti kamu akan melihat ya, dan mereka kata Allah bakal melihat apa kata Allah bi ayyikumul, siapa di antara kalian kata Allah yang bakal terjadi, siapa di antara kami yang zina, yang mereka mengatakan Rasulullah gila nanti. Nah kita kabeh Allah mengingatkan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil, sesungguhnya Tuhanmu kata Allah dia yang lebih tahu siapa kata Allah orang yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil, dan dia Allah yang lebih tahu siapa kata Allah orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk, dan orang yang tersesat semuanya bakal kelihatan nanti. Pada saat pertama belum, karena mereka orang kafir merasa mereka suara mereka banyak besar. Nanti kata Allah semua bakal terlihat. Rasulullah SAW pada saat masuk kota Mekah, semua orang kafir sudah menyerah. Kejut mereka yang dulu sombongnya luar biasa. Pada saat semua mereka tunduk, Rasulullah SAW masuk dengan sahabat dari 3 penjuru. Rasulullah mengingatkan apa kepada jangan ada yang membunuh anak-anak, tidak boleh. Jangan ada yang membunuh wanita, jangan ada yang merusak ini Islam. Kalau masuk memberikan keselamatan kedamaian. Mereka sombongnya sampai ngusir Rasulullah. Begitu mereka tunduk dan dia aja. Semua tunduk. Apa? Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, umumkan kepada mereka apa? Rasulullah mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan, siapa saja yang masuk rumahnya Abu Sufyan, bahwa amin kata Rasulullah dia aman. Siapa yang tinggal di Ka'bah kata Rasulullah dia aman. Dan siapa yang tinggal di rumahnya dia akan merasa aman, tidak akan diganggu. Itu orang kafir lihat semuanya. Di saat itu Hind bin Utbah yang pernah makan hatinya Hamzah, pada saat dia lihat Rasulullah masuk dengan tenang. Kemudian suaminya Abu Sufyan pada saat itu sudah masuk Islam. Kemudian dia tanya sama suaminya, akunna ala, apa kita dulu dalam kesesatan? Kata suaminya, dari dulu kita sesat, Muhammad yang betul. Cuma kadang-kadang karena ketutup kepentingan. Dia tanya sama saya, apa kita ini berada dari dulu kata Abu Sufyan, kita berada dan Muhammad yang betul. Makanya Allah nanti semua kata Allah kalian bakal lihat, dan mereka juga lihat bukti kenyataannya. Di saat itu tunduk semua orang kafir yang sombong-sombong, yang mengatakan Rasulullah gila macam-macam, penyerah kafir.
Mereka menundukkan kepala di Ka'bah. Pada saat itu Rasulullah masuk. Apa? Rasulullah dengan mulianya tanya kepada mereka semuanya, "Mada tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Rasulullah tanya, apa kira-kira pendapat kalian? Apa balasan untuk kamu? Kira-kira kamu tak balas apa? Enak itu. Pilih. Kalau kamu dibunuh, pantas kenapa kamu bunuh? Kalau kamu dipenggal, pantas kenapa kamu dulu banyak membunuh? Kalau kamu dirampas, pantas karena kamu ngerapas. Semua timpal. Enak dibalas apa? Ditawarkan oleh Rasulullah. Ya ini yang dikatakan oleh Allah, memang akhlak istimewa. Orang sudah membunuh, tak langsung dibantai oleh Rasulullah. Mentang-mentang sikat semuanya ada. Rasulullah tanya kepada mereka, dalam keadaan merasa hina. Mereka tahu semua nanti apa? Mereka kalau mau dibunuh pantas. Rasulullah tanya kepada mereka, "Mada tadunnuna anni?" Apa kira-kira pendapatmu? Ya apa kira-kira perkiraanmu? Kamu dibalas apa enaknya? Apa jawaban orang kafir? Dengan merendah mereka mengatakan, "Akhun karim, wablu akhir." Kamu adalah saudara kami yang mulia. Dan memang kamu turunan orang yang mulia. Tidak ada orang lebih mulia dari kamu ya Muhammad. Apa Rasulullah mengatakan kepada mereka? "Idhabu fa'antumut tulaqa." Silakan kalian semuanya pergi, dibebaskan, tidak ada yang ditawar. Ya ini. Allah mengingatkan, kalau mereka mencela, mengatakan kamu gila, jarno. Nanti kata Allah, mereka berkata, siapa yang berada dalam kebenaran dan siapa yang berada dalam kesesatan? Allah mengatakan, wa huwa a'lamu bil, dan dia Allah yang lebih tahu. Siapa kata Allah orang yang mendapatkan hidayah? Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat yang ke-8, Allah mengingatkan kepada Rasulullah, fala tuti'il mukadzibin. Kemudian Allah mengingatkan, jangan sampai kamu taat, jangan sampai nurut siapa mukadzib, orang-orang yang mendosakan tuntunan Allah jadi turuti. Jangan kenapa tak enak, sungkan, tak ada sungkan-sungkanan. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, apalagi kita. Karena di sana ada tokoh-tokoh kafir yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya. Allah mengatakan, siapa saja yang mendesakan tuntunan Allah dan dirikan. Allah mengatakan, fala tuti'il mukadzib. Jangan sampai kamu taat siapa saja orang-orang yang mendesakan. Waktu kata Allah mereka ingin laututin angkekan kamu condong kepada mereka. Saya dulu dan mereka condong sama kamu. Toleransi. Dan ini tawarkan. Orang-orang kafir bangsa Quraisy, apa? Mereka mengatakan gini saja ya Muhammad, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini bukan bahasa baru, kebiyen. Apa kata mereka? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya apa kalau kita atur saja dalam ibadat? 1 tahun kita nyembah Tuhanmu, setahun kamu nyembah Tuhan kita. Toleransi. Tak bisa. Ya sudah, kita ngalah. 1 tahun kita nyembah Tuhanmu, 1 bulan kamu nyembah Tuhan kita. Tak bisa. Ya sudah, kata mereka, 1 tahun kita nyembah Tuhan, 1 minggu kamu ikut kita. Kan kini us ngalah. Cari ini. Kalau udah bisa gini saja, 1 tahun kita nyembah, 1 hari saja kamu ikut. Apa? Pada saat kita perayaan Natal umat Islam melo, atau pada saat nanti hari raya apa orang kafir melo. Ya apa kalau begitu? Ini bukan cari dulu Rasulullah tawani. Apa? Untuk menjaga persatuan, stabilitas nasional. Jadi kok meben rokok bareng. Kan stabil. Tol itu surga rokok ada stabil. Nen rokok bareng jami'an stabil negara iki. Ya apa? Bukan kita Rasulullah tawani apa maniki ini. Jadi ini bukan bahasa baru. Jangan dianggap keren. Bukan. Dari dulu. Apa kata Allah? Waktu mereka andaikan kamu tunduk kepada mereka dan mereka akan lunak sama kamu. Nekon gelem ini enak. Untuk masalah urusan tauhid tidak ada toleransi. Dalam percaya siapa kita tidak boleh mengganggu orang lain. Silakan turun ayat apa dengan tegas Allah mengatakan, kul katakan ya Muhammad, ya ayyuh, wahai orang-orang siapa saja yang menyembah selain dari Allah. Apa bahasa Al-Quran? Kafir. Tegas Quran. Wahai manusia, anda perhatikan Al-Quran bahasanya. Allah mengatakan, qul ya ayyuhal kafir, katakan wahai orang-orang kafir. Apa kata Allah? Allah menyuruh kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, la a'budu ma, saya tidak akan menyembah apa saja yang kalian sembah. Enggak. Sampai tutup dengan kalimat lakum
dinukum. Silakan kamu beragama. Dari campur-campur. Tutu hari iki melo, nanti doa bersama. Ayo menurut agama dan keyakinan masing-masing. Gelem kabeh. Bapak dulu yang berdoa, kita mengaminkan. Kalau doa bapak yang mengaminkan, pada saat mereka minta doa berhala, amin yang Islami, neraka. Wong jaluk nang berhala, amin. Obatnya, ya Allah mohon. Jadi Allah kon jaluk nang sapa? Sing kon amin iku duwe sapa? Ini dianggap kebersamaan. Perhatikan supaya agama kita tidak mengajarkan permusuhan apa, cuma ada batas garis seret. Mana alamatnya? Iki alamatnya surga, iki alamatnya neraka. Tidak bisa campur-campur itu, tidak bisa. Jangan kita Rasulullah sampai Allah mengatakan apa kata Allah, katakan silakan kalian berkata apa saja keyakinan agama tidak bisa dipaksakan. Dan saya akan mengikuti agama saya. Ojo kon paksa. Sakaremu kon api nyembah sapi, unta, kambing, tikus sakar. Terus ayo sing ngene wae cek apa yo. Kok sedina apa nyembah tikus, engko kapan-kapan kok nyembah terwilun. Tut umat Islam dikon meluk hari perayaan mereka ya apa kita bersama-sama doa bersama. Iki sudah jelas hari perayaan orang kafir ada ulama di kelompokno. Ayo mereka bapak yang berdoa kita minta sama Tuhan Bapak sing Islam amin. Jero taala ge kok mlebu neraka bareng BDI. Ini agama ada garisnya. Tidak bisa wura-wura. Itu keras Ustaz, itu keras-kerasan, itu radikal. Ini itu garisan ini, keras-kerasan ini. Jadi bukan kita Rasulullah tahu ya apa kalau gini turun Allah mengatakan kata siapa Allah tidak mengatakan wahai manusia langsung Allah mengatakan ya ayyuh wahai orang-orang siapa saja yang menyembah selain daripada Allah kafir kata Allah dalam bahasa agama jelas sudah yang iman ini kafir dua kalimat yang satu beriman yang satu yang kafir mau berneraka yang beriman bersurga ojo ya opo kekerasan iku untuk lunak-lunak titik dulu. Kok gini? Rasulullah dikon. Laututin nek kon lunak, mereka lunak. Jadi apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Fayudil Allah mengatakan nanti kata Allah kabar mereka bakal wala tuti kulla halaf dan apa kata Allah jangan sampai kalulure tiap orang yang siapa saja yang suka bersumpah mahin kata Allah orang yang hina dina. Orang kafir paling gampang wallahi sumpah itu aja dituruti. Pertama, setelah Allah mengatakan akhlakmu bermulia. Kemudian Allah mengatakan, untukmu, kata Allah, ada pala, kata Allah, yang tidak pernah putus. Kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, fala tuti'il mukallaf. Jangan sampai kamu, siapa saja orang yang tidak percaya dengan Allah, jadi turuti. Apa, kata Allah, mereka kepingin, nek kon lunak, mereka bisa lunak. Kalau kamu condong, mereka akan ikut kepadamu. Allah mengingatkan wala tuti kulla halafim jangan sampai kamu nuruti kata Allah mentari siapa saja orang-orang yang suka sumpah mahin kata Allah orang yang hina diri hamas kata Allah orang itu cuma mencela memaki mengupat masyaim bilamil kata Allah dan mereka berjalan dengan menyebarkan fitnah adu domba. Allah mengingatkan dibacakan ayat ini oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan jangan dituruti. Mereka kalau kamu turun hari ini mending tambah mana? Besok pun akan selesai mereka. Makanya Allah mengatakan tegas agama. Rasulullah mengatakan kita mengganggu orang kafir tidak boleh. Kecuali orang kafir harbi. Orang kafir hidup di wilayah kita dan tidak boleh diganggu. Rasulullah mengatakan siapa saja yang mengganggu orang kafir dimi nanti akan berhadapan dengan saya. Lu jarno. Makanya Allah mengatakan lakum dinukum agamamu jalanmu. Dan agama mereka silakan, bukan dicampur-campur. Hari ini melok kabeh, hari ini tidak bisa. Ada batasannya, ini agama. Antara surga dan neraka, syirik dan iman, itu beda. Allah ingatkan dalam ayat ini, hamazin, kata Allah, siapa saja orang yang mengumpat, kata Allah yang mencela, masyaim, dan siapa yang berjalan, kata Allah, apa dengan menyebarkan fitnah, adu domba, mana'il, dan mereka, kata Allah, rata-rata bakhil, kata Allah, untuk amal kebaikan masjid. Allah mengatakan, muhtad, kata Allah, dan melampaui bayar, azim, kata Allah, dan mereka suka melampaui dosa, berbuat dosa. Jadi Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang tidak perlu turuti. Apa kata Allah pendusta dalam agama? Mukadzibin.
Apa ciri-cirinya? Mereka seakan-akan berperilaku baik. Apa? Mengajak kita toleransi, mengajak kita kerjasama apa? Dalam bidang tauhid tak bisa. Makanya Allah mengatakan, orang-orang yang demikian rata-rata halal, mereka gampang sekali bersumpah, kata Allah, mahin, dan sebenarnya mereka itu orang yang hina. Cuma sombong tak kerasa. Masya'in binamin. Apa kata Allah? Dan mereka itu suka mengumpat dan suka jalan ke sana kemari menyebarkan fitnah. Adu domba. Allah mengatakan manna'il lil khair, untuk kebaikan. Bakhilnya luar biasa. Manu'a, bakhil top. Kalau untuk acara-acara rasial, pirai. Begitu untuk sodako 500 saya seikhlasnya. Jika sing tak karuan, berapa saja keluar biaya. Begitu untuk kebaikan, bakhil. Allah mengatakan mu'tad, dan mereka kata Allah melampaui azim, kata Allah, dan mereka itu orang yang berbuat dosa. Utulil, apa kata Allah di samping itu? Mereka itu rata-rata orang yang keras kaku hatinya, rakus kepada dunia. Allah mengatakan ba'da dzalika zalim, di samping itu apa kata Allah? Orang itu zanim. Dalam peribahasa Arab disebut zanim, laisa yu'rafu man abu, orang yang tidak diketahui siapa abahnya, anak zina. Ini ayat dibaca oleh Rasulullah. Siapa yang kena? Al-Walid ibn al-Mughirah. Kaya sombong luar biasa. Dan Rasulullah paling sumpah ke depan dia. Orangnya pintar, orang-orang. Dia kalau bicara, siapa saja mendengarkan. Waktu ayat ini dibaca oleh Rasulullah, Allah mengingatkan kepada Rasulullah, jangan turuti. Orang-orang yang begini, tidak usah dituruti. Selalu ke sana kemari. Apa kata Allah? Dia menyebarkan fitnah. Allah mengatakan dia sungguh merasa dirinya kaya. Dia datang. Siapa dia yang sebenarnya? Allah mengatakan dia itu zanim. Halus bahasa Al-Quran. Tidak disebutkan siapa orangnya. Tapi orang kerosok. Waktu ayat ini dibaca oleh Rasulullah, diam dia. Semua orang membanggakan. Sampai apa? Orang-orang Arab usul mustia yang jadi Nabi Al-Walid ibn Mughirah, atau Uqbah bin Rabi'ah, atau Khalid bin Walid, Abu Mas'ud As-Saqafi. Itu pantas. Suki, pintar. Dudu Muhammad anak yatim. Dakru. Siapa dia? Orang membanggakan. Nenung Suki lah dipepet PI kecipratan. Kecipratan apa banyu? Dan Rasulullah paling sumpah sampai memang dia suka menggubah-gubah syair apa untuk menjela kepada Rasulullah. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan Zarni, Allah mengingatkan kepada Rasulullah, Zarni wa man khalaqtu, biarkan kata Allah orang yang saya jadikan kata Allah wahidah, kata Allah dia anak tunggal. Kemudian Allah mengatakan wa ja'altu lahu, dan saya kata Allah telah memberikan harta yang banyak, dan anak laki-laki anaknya dia banyak. Ini yang banyak memerangi Rasulullah dari anaknya dia ini. Kemana-mana dia selalu diikuti anak. Kemudian apa kata? Dan kami sudah cukup memberikan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian dia kafir sama Allah. Mau tambah tidak bisa. Allah mengatakan kalla tidak bisa. Apa? Allah mengatakan nanti kata Allah akan saya masukkan dia di dalam neraka sakor. Dan kamu tidak tahu apa itu neraka sakor. Dijaga oleh 19 malaikat. Waktu itu dibacakan kerosok di nenang dei. Langsung dia bilang sama Abu Jahal, Muhammad mengancam saya. Nanti saya akan dimasukkan neraka alaiha tis'ata, yang dijaga oleh 19 malaikat. Kata Abu Jahal, kau diancam ngono gemeter. Lu apa sing ngladeni? Mosok kok ndak sanggup luru, si saya aku kabeh. Abu Jahal iki memang orang ngajar Abu Jahal iki. Kau diancam ngono Muhammad gemeter. Berapa Muhammad mengatakan 19 malaikat. Ya sudah, kamu 2 malaikat, nanti sing 17 tak lawan dewi. Dia Abu Jahal. Memang paling pokok Abu Jahal sih. Al-Walid ibn Mughirah kali rotok gemeter. Oleh dukan Abu Jahal kenceng pisan. Makanya Allah mengatakan, kamu datang. Siapa dia yang dibanggakan oleh bangsa Arab pada saat zanim, kata Allah. Takut ya. Siapa zanim itu? Orang yang tidak tahu siapa apanya dia. Itu zanim. Kalau singrul sampai tua lu, gak ada yang tahu. Rahasia tertutup rapat. Karena dia suka mencela Allah, tidak pernah membuka aibnya. Kecuali siapa saja yang sudah kurang ajar, baru dibuka aibnya sama Allah. Sudah nemen masalahnya. Tetap salah kemari, dia terus menghina kepada Rasulullah. Dan suka mengeluarkan syair-syair. Dan memang dia pintar untuk mencela kepada Rasulullah. Sampai Hasan bin Sabit
Waktu dia datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, boleh saya membantu kamu untuk membantah syairnya dia? Kata Rasulullah, silakan. Kemudian Rasulullah memegang dadanya Hasan sambil didoakan oleh Rasulullah. Apa? Rasulullah mendoakan, ya Tuhan, bantu dia dengan bantuan ayyidu biruh, dengan bantuan roh yang suci, dengan bantuan malaikat. Ini ngerti dong ini lagi. Rasulullah megang dada Hasan bin Sabit, didoakan mudah-mudahan kamu dibantu sama malaikat. Ruhul Quds itu mana bisa? Rasulullah mendoakan sahabat bisa. Ayyidu biruhul, ya Allah bantuan, berikan bantuan kepada apa dengan malaikat. Jadi tiap dia melakukan syair ini, orang ini yang memberikan bantuan dengan syair-syair untuk membela kepada Rasulullah. Allah mengatakan tidak tahu, dia utul sombongnya luar biasa, merasa diri kaya keras kepala, dan apa kata Allah rakus kepada dia? Allah mengatakan di samping itu zanim, kata Allah dia itu sebenarnya. Mulai deh, waktu itu dibaca kaget ya, ngerosot deh ini dibaca umum, tapi keras terasa. Sampai di rumah dia tanya sama ibunya, Bu, saya mau tanya, saya anaknya siapa? His, ada apa tanya gitu-gitu? Enggak, bukan, enggak apa cerita. Muhammad membacakan ayat saya tahu yang disindir itu saya. Tidak ada orang tahu. Semua bangsa Arab tidak ada yang tahu. Rahasia seorang wanita tertutup rapat. Kalau sing ngeruh, sapa sing ngeruh? Bu, Muhammad tidak pernah berbohong. Lu eruh. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu hak betul kabeh, dan tidak bisa Rasulullah bujuk. Siapa yang tahu rahasia orang? Makanya waktu Rasulullah membacakan, orang-orang Yahudi kata Allah lebih tahu kepada Rasulullah dari anaknya sendiri. Waktu itu dibaca, heran Umar. Orang masyarakat TKCU dikumpul, begitulah anakku perlu deh. Allah mengatakan, orang-orang Yahudi kata Allah tahunya kepada Rasulullah lebih dari anaknya sendiri. Umar tanya sama Abdullah bin Salam, ya apa ya ini? Betul. Kalau anak kita tergantung ibunya. Nek ibunya jujur betul. Lah nek enggak. Sapa sing ngru? Kalau sudah ada bibit dari orang lain, sapa sing ngru? Siapa yang tahu? Tergantung ibunya jujur apa enggak, itu saja. Tapi kalau Muhammad sifatnya dari al-amin, malaikat daripada sampai al-amin kepada para rasul dengan sifat-sifat yang sudah binati, dengan sifat yang lengkap, tidak bisa dipungkiri. Semua belum lahir, lengkap ciri-cirinya. Kalau anak kita apa ciri-ciri kita? Ada arus. Kayak apa kayak ibu seru. Seperti di barat ada anak kembar, yang satu kulit putih, yang satu kulit hitam. Ternyata apa? Setelah hubungan sama sini, hamil, hubungan begini, kembar, tapi yang putih. Dari dua papa urunan ini. Jadi kayak kucing nulut kono, nulut kini. Kembar, tapi subhanallah. Yang satu kulit hitam, yang satu kulit putih. Dari mana? Ya bibitnya loro. Iki bibit Afrika, iki bibit Eropa. Loro. Kalau Rasulullah amin dari yang dipercaya sapa para malaikat dia kepada orang yang dipercaya sapa para nabi dan bina'tin dengan sifat-sifat yang sudah lengkap. Makanya waktu ayat ini dibaca, pulang dia bilang, Bu, tidak ada orang yang tahu. Semua yang dibacakan Rasulullah itu betul. Seru betul tak nurut. Makanya Allah mengatakan mukadzibin, pendusta mereka itu. Mengatakan turuti, ya sudah kita ngalah, tidak ada ngalah-ngalahan. Agama dapat ngalah-ngalahan. Allah mengingatkan dalam hati, utulir kata Allah mereka itu keras kepala, sombong kata Allah dan ragu. Ba'da dalika zalim kata Allah, di samping itu apa kata Allah, dia itu anak zina. Dipaksa-paksa tidak mau buka ibunya. Tak boleh tanya gitu. Lu tidak jawaban, tidak apa-apa Bu. Saya tidak marah kok. Yang sudah berlalu sudah selesai. Rahasia ibu tetap saya jaga, jangan khawatir. Baru dia cerita, sebenarnya kamu bukan anaknya Mughirah. Dia dinasabkan Al-Walid ibn Mughirah. Itu bukan sebenarnya. Apamu Mughirah itu kaya besar, cuma dari songkai keturunan bungsung. Saya khawatir warisan jatuh kepada saudaranya, tak teren bibit dari orang lain. Lahir kon. Ditelek lebih bibit sopo dak weruh, lahir kon. Saya kasih itu anak Al-Walid kamu anaknya Mughirah. Padahal bukan. Siapa yang membuka Al-Quran? Al-Quran tidak pernah buka. Cuma karena kurang ajar nemen. Coba tidak kurang ajar tetap ditutup.
Allah mengatakan angkana jamalin wa bari, kata Allah dia sombong. Kenapa? Karena merasa memiliki harta yang banyak. Wa bari, kata Allah, dan anak-anak lagi. Idza tutla alaihi ayat, sampai kata Allah kalau dibacakan ayat-ayat apa dia mengatakan? Allah dia mengatakan asatir, itu cerita lama. Kalau dibacakan Quran kata luar itu cerita lama. Rasulullah paling sumpah sampai bacanya terangkan sama Allah. Orang yang begini sombong, tidak rusopo koniku, merasa diri. Kenapa? Merasa diri kaya dan punya anak laki-laki banyak. Anaknya banyak laki-laki. Jadi merasa bangga. Kemana-mana sampai anaknya selanang-lanang. Allah mengatakan dia merasa kenapa? Karena punya harta dan punya anak. Allah mengatakan orang-orang yang demikian kalau dibacakan ayat-ayat Allah dia mengatakan qala asatir, dia mengatakan itu cerita lama. Kemudian Allah mengatakan nanti kata Allah sanasimu, nanti kata Allah kami akan berikan tanda di mulutnya, di hidungnya, khurtum model belaleng. Jadi nanti pada hari kiamat dia akan keluar ini irui tuh belaleng. Ya ini Allah Indonesia Dewi. Hidungnya khurtum belalengnya kacai. Tuh. Duduk irung sakmene. Kenapa? Kurang ajar luar biasa sama Rasulullah. Menghinanya sampai nanti kata apa kami akan memberikan tanda dari hidungnya ini. Jadi hidungnya kok belaleng gajang. Pada hari kiamat jadi iki sing ben kurang ajar agama. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, biarkan, makanya dalam ayat yang lain Rasulullah karena merasa sumpah dari biarkan, itu urusan saya ya Muhammad, jangan dilatih, tugas mengajar. Dzarni wa man khalaqtu wahida, kata Allah, biarkan anak yang saya jadikan, kata Allah, memang dia sebatang kara. Ya setelah dapat turunan ini sudah dari sini toh. Wahida, dia tunggal, merasa diri anak tunggal sombong, padahal duduk anak Al-Mughirah tuh. Dari mana bibitnya dari orang lain. Cuma karena bapaknya kaya ya ini, jadi dia suki. Manusia kalau sudah merasa kaya, sombong lupa diri. Merasa kalau sudah punya kedudukan, punya anak buah, kadang-kadang lupa diri. Allah mengatakan nanti ada tanda yang akan diberikan oleh Allah. Apa kata Allah? Dijadikan oleh Allah panjang seperti belalai kaca. Allah marhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.